Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Semua ini terjadi tepat saat mantra Panglima Langit dan pria berbaju zirah emas beradu kekuatan. Pria berbaju zirah emas itu menderita luka serius. Dan bukan hanya satu luka serius, melainkan dua. Jika mantranya berhasil, pria berbaju zirah emas itu pasti akan mati. Ia bertindak bukan untuk membunuh, tetapi untuk menghentikan pria berbaju zirah emas itu. Namun dari sudut pandang orang luar, pria berbaju besi emas itu telah menerima pukulan dari Panglima tertinggi surga dan terluka parah. Mata Panglima Langit dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menarik mantranya, melangkah mundur beberapa langkah, dan menatap pria berbaju besi emas itu. Tubuh pria berbaju emas itu bergetar hebat dan ia memuntahkan darah. Seluruh energi spiritual iblis di tubuhnya lenyap, dan retakan muncul di meridiannya. Saat itu ia berubah dari naga ganas menjadi serangga. Dengusan itu terlalu mengerikan, berkali-kali lipat lebih kuat daripada milik Kaisar Iblis. Tidak, bahkan tak bisa digambarkan berkali-kali lipat. Tingkatnya benar-benar berbeda. Dia tidak ingin membunuhku. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah mati. Pria berzirah emas itu terluka 2 kali berturut-turut. Seluruh energi spiritual iblis di tubuhnya telah runtuh, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat ini, luka serius yang dialami pria berbaju zirah emas itu tampak seperti disebabkan oleh Panglima Tertinggi Langit, tetapi Wang Lin mengetahui bahwa mantra Panglima Tertinggi Langit bahkan belum mengenai pria berbaju zirah emas itu. Wang Lin menekan keraguan di hatinya. Saat ini adalah saat terbaik untuk membunuh pria berbaju emas ini. Tidak peduli mengapa ia menderita luka serius seperti itu, jika Wang Lin tidak membunuhnya sekarang, maka ia bukan Wang Lin. Tanpa ragu, Wang Lin meraih pria berbaju emas yang lemah itu. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin, dan tanpa ragu, ia membanting pria berbaju emas itu ke drum iblis. Saat tubuh lelaki berbaju zirah emas itu berbenturan keras dengan jenderang setan, kabut darah keluar dari tubuhnya, yang sudah lemah, dan dia pun batuk mengeluarkan banyak darah ke jenderang setan. Tangan kanan Wang Lin menampung semua kesedihan di hatinya. Ini adalah serangan terakhir yang akan ia gunakan dalam tahap transformasi jiwa. Ia akan membuang semua kesedihan di hatinya dengan serangan ini. Tepat saat pria berbaju emas itu bertabrakan dengan jenderang iblis, seluruh kesedihan di lengan kanan Wang Lin mengalir deras, menembus tubuh pria berbaju emas itu dan masuk ke dalam jenderang iblis. Gendangnya bergema keras. Pantulan dahsyat itu langsung menghantam tubuh pria berbaju emas. Tepat saat jenderang berdentang, tubuh pria berbaju emas, kepala pelayan emas, Ji Wuxu, meledak menjadi kabut darah dan berhamburan akibat suara jenderang. Tubuh pria berbaju zirah emas itu hancur berkeping-keping dan ia mati mengenaskan. Bahkan jiwanya pun hancur oleh suara jenderang itu, sehingga semua jejaknya di dunia ini lenyap sepenuhnya. 5 cincin dari drum merenggut 1 lengan, 10 cincin dari drum merenggut 2 lengan, 15 cincin dari drum. Yang direnggut kali ini adalah nyawanya. Orang yang membunuhnya bukanlah Wang Lin, melainkan orang yang melukainya dengan parah, yaitu Panglima Langit. Namun 2 dengusan itu menyebabkan seorang tokoh kuat dari negeri iblis langit yang sangat terkenal menjadi sia-sia. Ditambah lagi dengan kepribadian Wang Lin yang licik, semua ini merenggut nyawanya. Pemuda di atas kapal itu terkejut dan bergumam, "Mati! Kok jadi begini?" Lalu ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tatapannya menjadi dingin. Matanya dipenuhi niat membunuh saat ia tiba-tiba menatap ke kejauhan. Seolah-olah matanya bisa menembus kota setan langit dan menembus kehampaan. Tetapi kemudian dia segera menundukkan kepalanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di alun-alun, Panglima Tertinggi Langit berada paling dekat dengan Wang Lin. Saat itu, ia menatap Wang Lin dan merasakan niat menantang darinya. Ia memperlihatkan tatapan seorang tetua yang menatap seorang junior dengan kagum akan bakatnya. Saat itu, ia merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu. Hidupnya jika ia memilih untuk tidak menyerah saat itu. 7 panglima tertinggi lainnya menatap Wang Lin dengan perasaan yang sangat rumit. Fokus mereka bukan pada kultivasi Wang Lin, tetapi pada fakta bahwa ia menabuh jenderang sebanyak 15 kali. 15 kali. Ini melampaui semua orang, menjadikan Wang Lin orang yang membunyikan jenderang terbanyak di negeri setan langit. Para wakil panglima telah lama terdiam karena terkejut. Wakil Panglima Xuan menarik napas dalam-dalam. Kultivasinya yang telah lama terhenti berada di ambang terobosan. Ini semua karena suara pembersihan sumsum. Wang Lin dan perubahan. Hatinya yang dialami Wang Lin. Para penonton yang sadar tidak lagi menatap Wang Lin dengan tatapan terkejut,
melainkan dengan rasa hormat. Penghormatan bagi yang kuat di tanah roh iblis. Di antara para jenderal iblis, keheningan total menyelimuti mereka. Mo Lihai menatap sosok Wang Lin, dan ia tahu bahwa tidak ada lagi ketegangan tentang dirinya. Menjadi wakil panglima tertinggi, pada saat itu kilat menyambar bagaikan ular perak di langit, dan guntur menggema dengan dahsyat. Namun ketika dering ke-15 dari genderang muncul, semuanya seakan menyatu. Guntur yang bergemuruh seolah telah menyerap kesedihan dari suara genderang. Pada saat itu, kesedihan yang tak terbayangkan datang dari guntur dan genderang, menyebar ke seluruh langit, memengaruhi seluruh kota setan langit. Cincin ke-15. Ini bahkan lebih kuat daripada gabungan 14 cincin sebelumnya. Cincin dari drum ini mewakili Dao Wang Lin, kesedihannya, hati Dao-nya yang utuh, dan jalur kultivasi sejati yang menantang surga. Kesedihan ini berkat bantuan guntur, bukan lagi kesedihan manusia, melainkan kesedihan surgawi. Semua orang di kota setan. Langit merasakan kesedihan ini dan tanpa sadar menangis. Di atas perahu, wanita yang memainkan sitar, merasakan kesedihan dan mulai memainkan sebuah lagu dengan lembut. Wang Lin mengangkat kepalanya sambil menatap langit dan berbisik, "Aku masih terikat. Dao surga adalah jalan surga." Bahkan keluarga kerajaan manusia pun berkata bahwa penguasa dunia yang sebenarnya bukanlah raja. Dao surga tak terbatas membentang melintasi alam semesta dan ada di mana-mana. Jangankan tanah roh iblis, bahkan jika itu gua surgawi, Dao surgawi takkan berhenti turun. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah Dao surgawi. Jika ada, itu karena Dao surgawi mengizinkannya ada. Dao surga, turunlah. Dao surga biasanya tidak terlihat, dan ketika berubah menjadi terlihat dan turun, hanya ada satu nama, pembalasan ilahi. Dengan hancurnya alam surgawi, pembalasan ilahi pun lenyap. Namun, yang lenyap bukanlah pembalasan ilahi yang sebenarnya, melainkan pembalasan surgawi yang diciptakan oleh para celestial. Pembalasan ilahi yang sesungguhnya adalah hukuman dari surga, dan tidak akan lenyap karena hancurnya suatu alam. Pembalasan ilahi hanya akan muncul ketika memang seharusnya muncul. Munculnya seorang kultivator sejati yang menentang surga adalah syarat munculnya pembalasan ilahi. Di luar tanah roh iblis, di gerbang menuju laut roh iblis timur, gelap gulita. Ada titik cahaya kecil di kejauhan yang menerangi sebagian area tersebut. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya datang dari kehampaan dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh seorang kultivator atau mantra apapun. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan kecepatan ini, yaitu menurun. Bahkan bisa dibilang tak lagi terlukiskan dengan kata-kata. Dimanapun di alam semesta, hanya dengan pikiran, ia bisa turun. Awan merah turun dari angkasa. Ia berasal dari kehampaan dan tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Saat cahaya merah itu turun, aura yang akan membuat semua kehidupan di alam semesta bergetar mulai menyebar. Di planet Tianyun, Sang Maha melihat, memejamkan mata dan sedang mempersiapkan rencana 200 tahun lagi. Pada saat itu, ia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya misterius menampakkan diri saat ia menatap angkasa. Ekspresinya sedikit berubah, lalu tangannya membentuk segel. Setelah menghitung sejenak, ia mengerutkan kening dan bergumam, "Hukuman ilahi telah turun. Dengan campur tangan kekuatan surga, aku tidak dapat menghitung semuanya dengan jelas. Tapi aku dapat memperkirakan bahwa kutukan ilahi telah turun di tanah roh iblis dan ada hubungannya dengan planetku Tianyun. Aneh. Di planet Dalo di sekte pedang Dalo, Santo Pedang Lin Tianho berdiri di samping tungku pil raksasa, dan matanya bersinar. Pil keberuntungan dasar ini masih membutuhkan beberapa pil tambahan. Tepat pada saat ini ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia melangkah sebelum menghilang sepenuhnya dan muncul kembali di angkasa di atas planet. Ia menatap cahaya merah itu dengan tatapan terkejut. Pembalasan ilahi. Ia menunjukkan ekspresi ragu di wajahnya. Setelah memperhatikan cahaya yang menghilang dengan saksama, ia bergumam pada dirinya sendiri, pembalasan ilahi sedang turun di tanah roh iblis. Gawat, mungkinkah sesuatu terjadi pada Grid? Ling Tianho khawatir. Pada saat yang sama, di sebuah planet yang sangat jauh dari planet Tianyun. Dari luar, planet ini tampak berlumuran darah. Ini adalah planet darah. Ada sebuah pavilion darah di planet darah. Dan seorang pria berambut merah dan beralis merah sedang duduk di dalamnya. Ia tampak berusia sekitar 40 tahun dan sedang berkultivasi dalam diam. Tiba-tiba ia membuka matanya dan cahaya berwarna darah memancar keluar dari matanya. Ia tak mengangkat kepalanya, melainkan diam-diam merasakan gelombang kejut yang tercipta saat kekuatan surga berlalu. Setelah sekian lama ia memejamkan mata. Pembalasan ilahi telah turun di tanah roh iblis. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak Sixue itu.
Tak ada yang bisa menghentikan cahaya merah itu turun. Meski gerbang di Laut Roh Iblis Timur tidak terbuka, cahaya merah itu tetap berhasil menembusnya. Di alun-alun kota kekaisaran di negeri Iblis Langit, setelah jenderang dibunyikan untuk ke-15 kalinya, domain di dalam tubuhnya mulai mengalami metamorfosis dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tahap ascendan mengharuskan seseorang memiliki energi spiritual surgawi yang cukup dan hati Dao yang utuh. Setelah kedua kondisi tersebut tercapai, mereka akan menyatu dan fusi ini disebut ascendant. Ini adalah menghadapi Dao seseorang yang legendaris. Ini adalah tabrakan hati Dao dan energi spiritual surgawi seseorang. Benturan tubuh dan jiwa, sebuah evolusi dari manusia menjadi surgawi. Ini adalah ujian kematian terbesar untuk mencapai tahap ascendant. Entah tabrakan ini berhasil dan seseorang menjadi seorang kultivator ascendant, atau gagal dan mereka mati. Tidak ada hasil lain. Sebuah ujian kematian. Untuk mencari Dao, seseorang harus menghadapi cobaan kematian. Bahkan mereka yang mengolah jalur varian tidak dapat menghindarinya. Kecuali, seseorang tetap berada di puncak tahap akhir transformasi. Jiwa dan tidak pernah mengambil langkah maju. Hati Tawang, Lin menabuh jenderang untuk ke-15 kalinya dan melepaskan semua kesedihan di dalamnya. Hati Dao-nya sedang mengalami metamorfosis cepat menuju kesempurnaan. Semua orang di sekitar alun-alun merenung dalam diam. Tepat pada saat itu, kilat dan guntur menghilang dari langit, digantikan oleh warna merah menyala. Dari kejauhan, warna merah ini tak terbatas dan tampak menutupi seluruh langit. Ekspresi pemuda di atas perahu tiba-tiba berubah. Lalu ia tertawa getir dan berkata, "Sepertinya aku lupa soal ini, tapi anak kecil ini seorang kultivator. Dulu aku menghabiskan waktu yang lama di Danau Naga dan dibantu oleh banyak tetua. Akhirnya dengan bantuan dram iblis dan waktu bertahun-tahun, aku berhasil menyembunyikan aura yang menantang dan tidak menimbulkan pembalasan ilahi. Namun ini adalah ujian untuk anak ini. Jika dia bisa menahan pembalasan ilahi ini, dia tidak akan terpengaruh oleh surga lagi setelah mencapai tahap ascendan, dan dari kelihatannya kekuatan pembalasan ilahi ini tidak terlalu besar. Semua orang di kota setan langit benar-benar terkejut oleh hal ini. Cahaya merah di langit dengan cepat mengembun menjadi gumpalan awan merah yang besar. Awan-awan merah ini tampak berat saat melayang di atas kota kekaisaran. Saat Wang Lin berdiri di belakang jenderang iblis, dia menatap langit dan menghela napas dalam-dalam. Dao surga tak bisa menghentikan hati Daoku, tapi bisa mengirimkan hukuman untuk menghapus keberadaanku. Ini adalah pembalasan ilahi. Aku pernah melihat pembalasan ilahi di kota Kilin di Laut Iblis. Dibandingkan saat itu, ini jauh lebih dahsyat. Pemuda di perahu itu menatap kilatan petir itu sebelum menghela napas, lega dan berkata pelan, "Hanya ada dua jenis pembalasan ilahi yang muncul dalam bentuk kilatan petir. Mustahil yang kedua yang legendaris, jadi aku 90% yakin itu yang pertama, yang paling sederhana dari semuanya." Keberuntungan Wang Lin si kecil ini cukup bagus. Wang Lin menatap langit. Saat ini ia mengabaikan hal lain dan hanya fokus pada kilat merah di langit. Aku telah beberapa kali berhadapan dengan azab ilahi dalam 700 tahun. Kultivasiku, aku mendatangkan azab ilahi ketika aku memurnikan bendera larangan. Aku mengubah takdir limuan dan menyebabkan utusan surga turun. Kali ini aku menahan perasaan yang masih tersisa dan memutuskan untuk menentang surga sambil terus berkultivasi. Dan ini juga mendatangkan azab ilahi. Tatapan mata Wang Lin tenang, namun juga dipenuhi dengan tekad kuat. Awan merah di langit tiba-tiba mulai bergerak dan memadat dengan cepat. Langit saat itu bagaikan lautan merah, dan semua ombak berhamburan menuju pusatnya. Dalam sekejap mata, kilat merah di pusatnya mulai bersinar terang, menerangi langit dan bumi. Tak lama kemudian, gelombang auman yang seolah berasal dari binatang purba muncul dari kilat merah. Kemudian serangkaian gemuruh datang dari bumi dan bercampur dengan auman dari langit. Pada saat ini, kilat merah turun. Rasanya seperti meteor yang tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam Wang Lin. Niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba muncul. Inilah niat membunuh dari surga. Niat membunuh dari surga. Kota setan langit yang saat itu sedang musim panas bersalju. Kepingan salju berjatuhan dari langit, dan setiap kepingan salju mengandung niat membunuh dari surga. Petir merah menyambar ke bawah di salju ini. Hanya ada satu suara yang tersisa di dunia ini, yaitu gemuruh yang melambangkan murka surga. Hanya ada satu warna tersisa di dunia ini, yaitu merah darah dari petir pembalasan ilahi. Hanya ada satu niat membunuh yang tersisa di dunia ini, yaitu niat membunuh dari surga, yang jauh lebih kuat daripada niat membunuh yang bisa diperoleh seseorang setelah membantai miliaran orang.
Langit ingin membunuh seseorang. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya memancarkan cahaya terang saat lebih dari 307 segel kehidupan. Tiba-tiba berkumpul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama ia menepuk tas penyimpanannya, menyebabkan bendera larangan muncul. Dengan sekali goyang, sejumlah besar gas hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan ada banyak sekali larangan yang berkelebat di dalam gas hitam tersebut. Semarahnya langit, mereka takkan bisa menghapus keberadaanku. Wang Lin tertawa sambil menunjuk kilat merah di langit. Saat ini Wang Lin seanggun matahari dan bulan, rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin, dan tatapannya memancarkan aura yang tak kenal menyerah. Mendengar komentar ini, ia benar-benar pria yang gigih. Dengan satu jari telunjuknya, gas hitam di sekelilingnya melesat ke langit. Batasan-batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam gas hitam itu membentuk tornado. Hitam yang menyambut pembalasan ilahi. Petir merah menyambar dan menghantam tornado hitam. Pada saat itu, ledakan dahsyat menggema dan bergemuruh di seluruh negeri. Para penonton di sekitar alun-alun mengalami nasib yang sama. Meskipun para jenderal iblis lebih baik, energi spiritual iblis mereka berputar di dalam tubuh mereka tanpa kendali. Seolah-olah, tubuh mereka akan runtuh di bawah suara ini jika mereka tidak melakukan ini. Hanya panglima tertinggi yang dengan tenang menghadapi azab ilahi. Tornado hitam yang terbuat dari segudang. Batasan itu berbenturan dengan petir merah tanpa ragu. Saat itu, seolah-olah sebuah tangan raksasa baru saja menghancurkan tornado hitam itu, membuatnya runtuh. Petir merah menembusnya dan membelahnya menjadi dua bagaikan pedang tajam. Tornado itu runtuh dan semua penghalang hancur berkeping-keping. Langit ingin membunuhku, tapi aku ingin menghancurkan langit. Tubuh Wang Lin memancarkan aura yang mencengangkan. Saat petir merah menembus penghalang, ia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menggunakan jari kematian. Ini bukan hanya satu jari kematian, tetapi 100. Tangan kiri Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya dan sejumlah besar batu giok, surgawi tercurah keluar, membentuk bukit kecil di bawah kakinya. Wang Lin berdiri di puncak bukit kecil dengan jenderang iblis di punggungnya. Saat ia menatap langit, sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya melalui kakinya. 100 jari kematian menyatu menjadi satu, berubah menjadi sinar cahaya hitam sepanjang lebih dari 30 kaki, dan menyerbu langsung ke arah petir merah. Aku berani melawan langit untuk terus berkultivasi, dan mempertahankan perasaan yang tersisa ini berarti aku ingin melawan langit. Pembalasan ilahi, bahkan jika kau bisa menghancurkan tubuhku, kau tak bisa menghancurkan hati Daoku. Mata Wang Lin berbinar dan pada saat ini, cahaya dari matanya menembus petir merah dan langsung memasuki awan merah. Guntur yang lebih keras bergema di langit seolah menjawab Dao Wang Lin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.